Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 9 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Pamekasan, Jawa Timur amankan 8 tersangka dalam kasus pesta petasan di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam pengamanan arus balik Lebaran 2025, Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah menyediakan layanan pijat gratis untuk para pemudik yang sedang beristirahat di pos terpadu Gandulan. Kapolres Ponorogo bersama dengan jajaran Forkopimda melakukan panen raya padi di Desa Ngerandu, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Aparat Polres Tarakan bergerak cepat dalam memberantas tindak kriminal jalanan dengan berhasil mengamankan seorang pelaku jambret berinisial SR. Pria yang meresahkan warga kota Tarakan ini diamankan oleh tim gabungan Resmod Reskrim Polres Tarakan dan unit Reskrim Polsek Tarakan Utara pada Minggu 6 April 2025 di wilayah Juwata. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pelaku berinisial SR berusia 40 tahun merupakan warga Juwata Laut Tarakan Utara, kini telah ditetapkan sebagai tersangka. SR diketahui terdesak akibat kecanduan judi slot sehingga nekat melancarkan aksi penjambretan terhadap barang berharga milik para korban. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Ridho Pandu Abdillah menyebutkan aksi penjambretan pertama dilakukan pada tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah di Jalan Mula Warman RT 54, Kelurahan Karanganyar, Pantai Tarakan Barat. Aksi kedua terjadi pada tanggal 4 April 2025 pada pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Jalan Sesayap, Kelurahan Kampung 4 Tarakan Timur. Sementara itu, aksi ketiga dilakukan pada tanggal 5 April 2025, tepat pada pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah. Kali ini bertempat di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karanganyar, Pantai. Dan yang terakhir pada tanggal 6 April 2025, pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Jalan Mula Warman, Kelurahan Karanganyar, Pantai. Modus operandi tersangka adalah dengan mengendarai sepeda motor dan memantau korban yang lengah, terutama saat sedang mengendarai sepeda motor. Ketika korban tidak waspada, tersangka langsung merampas barang milik korban secara paksa. Dia mengincar korban yang sedang mengendarai sepeda motor yang lengah. Kemudian pada saat lengah tersebut, pelaku langsung mengambil barang. Sebagai contoh yang terjadi di depan bandara pada saat di pinggir runway korban sedang merekam atau memfoto, diambil handphonenya seperti itu untuk melakukan gitu. Jadi pada saat korban lengah, pelaku ini merampas secara paksa. Demikian. Tersangka merupakan residivis kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2018. Sejumlah barang bukti telah berhasil diamankan polisi, di antaranya 2 unit handphone yang sudah dijual oleh pelaku. Hasil penjualan digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus mendanai kebiasaan bermain judi slot online. Motor yang digunakan dalam aksi ini juga telah diamankan, termasuk sepeda motor milik adiknya serta motor rental yang digunakan tersangka. Sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian terhadap korban, Polres Tarakan meminjamkan sementara barang bukti hasil penjambretan kepada para korban untuk keperluan sehari-hari. Langkah ini diapresiasi oleh para korban yang merasa terbantu dengan tindakan cepat dan responsif dari pihak kepolisian. Namun, Wakapolres menegaskan bahwa barang bukti tersebut akan diminta kembali setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 untuk keperluan proses hukum selanjutnya. Dari Humas Polres Tarakan melaporkan untuk Polri TV.
Polres Wakatobi meningkatkan intensitas pengamanan wilayah pasca perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan menggelar patroli berskala besar. Langkah antisipatif ini bertujuan untuk menjaga kondusivitas Kamtibmas serta memberikan rasa aman kepada warga yang kembali beraktivitas setelah merayakan Hari Lebaran. Patroli menyasar berbagai lokasi yang menjadi pusat keramaian dan sering dikunjungi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Salah satu fokus utama patroli berskala besar yang digelar oleh Polres Wakatobi adalah kawasan alun-alun Merdeka Wakatobi yang menjadi ruang publik favorit dan tempat berkumpul masyarakat. Tim patroli bergerak aktif memantau situasi di sekitar alun-alun guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu, petugas juga melakukan penertiban terhadap kelompok pemuda yang berkumpul untuk mengantisipasi terjadinya aksi yang meresahkan masyarakat. Dalam pelaksanaan patroli, petugas kepolisian juga melakukan tindakan preventif dengan melakukan penggeledahan terhadap individu atau kelompok yang dicurigai membawa senjata tajam atau barang berbahaya lainnya. Langkah ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warga Wakatobi. Tindakan tegas namun terukur ini dilakukan demi menjaga ketertiban umum. Selain penindakan, tim patroli Polres Wakatobi juga aktif memberikan himbauan Kamtibmas pada masyarakat yang ditemui. Pesan-pesan keamanan disampaikan secara persuasif, mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap potensi tindak kejahatan dan menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Polres Wakatobi juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat atau melalui layanan call center 110 apabila menemukan hal-hal mencurigakan atau membutuhkan bantuan kepolisian. Dari Polres Wakatobi melaporkan untuk Polri TV. Polres Pamekasan, Jawa Timur amankan 8 tersangka dalam kasus pesta petasan di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ke-8 orang itu terdiri dari 4 orang sebagai panitia kegiatan pesta petasan dan 4 penyandang dana kegiatan. Polres Pamekasan, Jawa Timur amankan 8 tersangka dalam kasus pesta petasan di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Desa Panggorayan, Kecamatan Propo, Pamekasan, Jawa Timur. Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto mengungkapkan, ke-8 orang yang menjadi tersangka dalam kasus pesta petasan ini berdasarkan hasil penyidikan Polres Pamekasan. Ke-8 orang itu terdiri dari 4 orang sebagai panitia kegiatan pesta petasan dan 4 penyandang dana kegiatan. Tersangka AS, FH, AM, dan FAY merupakan panitia kegiatan, sedangkan SA, ML, AN, dan AR sebagai penyandang dana untuk menyukseskan pesta petasan tersebut. Selain itu, di antara ke-8 tersangka itu, sebagian ada yang menjadi perakit petasan. Pesta petasan yang menyebabkan 1 orang tewas itu terjadi di Desa Pangorayan, Kecamatan Propo. Warga yang meninggal dunia berinisial M asal Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Korban saat itu menonton pesta petasan tersebut. Korban sempat dilarikan ke RSUD Dr. Slamet Martodirjo, Pamekasan, namun bersangkutan meninggal dunia. Polres Pamekasan akan merilis kasus ledakan mercon. Tersangka rekan-rekan 8 orang. Di sini ada perannya masing-masing, ada panitia, ada yang merangkai rangkaian mercon yang bisa ledakan, dan donatur rekan-rekan. Ada 8 orang. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat ke-8 orang tersangka itu dengan pasal berlapis. Salah satunya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dari Humas Polres Pamekasan melaporkan untuk Polri TV.
Polsek Pamengpek mengamankan terduga pelaku pemerasan dan pengancaman menggunakan senjata tajam terhadap bus pariwisata yang melintas di wilayah Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu 6 April 2025. Terduga pelaku berinisial JAP adalah warga Banjar, Kabupaten Bandung. Berikut informasi selengkapnya. JAP melakukan aksi premanisme, pemalakan, dan pengancaman menggunakan senjata tajam di bus pariwisata yang sedang berhenti di wilayah Batu Karut, Kecamatan Arjasari. Kapolresta Bandung Polda Jawa Barat Kombes Pol Aldi Subartono melalui Kapolsek Pamengpek Polresta Bandung AKP Asep Dedi mengatakan bahwa penangkapan terhadap JAP dilakukan secara cepat dan humanis, sehingga bisa diamankan sebelum diamuk warga sekitar lokasi. AKP Asep Dedi menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi aksi premanisme berupa pemalakan terhadap bus pariwisata yang berhenti di Kampung Carik, Desa Batu Karut. Saat itu terduga pelaku bersama dua rekannya menggunakan motor berbonceng 3, berkendara dari Arjasari menuju Banjaran. Melihat bus pariwisata sedang berhenti, pelaku beraksi dengan meminta rokok ke sopir bus. Penumpang yang ada di dalam bus tersebut teriak dan menimbulkan kerumunan warga. Terduga pelaku JAP bersama dua rekannya mencoba melarikan diri, namun JAP dan satu rekannya berhasil diamankan warga dan kedapatan membawa senjata tajam berupa golok. Sedang satu rekan lainnya berhasil melarikan diri. Mendapat informasi tersebut, tim Polsek Pamengpek datang ke TKP dan mengamankan dua terduga pelaku ke Mapolsek Pamengpek untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kapolsek Pamengpek mengatakan bahwa Polri berkomitmen untuk memberantas segala bentuk aksi premanisme di masyarakat. Ini bagian dari upaya Polri mewujudkan Harkamtipmas yang kondusif. Kapolsek Pamengpek mengapresiasi peran masyarakat membantu kepolisian memberantas aksi premanisme. Dari Humas Polsek Pamengpek Polresta Bandung Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Personel Operasi Damai Kartens 2025 kembali menunjukkan kesigapan dan profesionalisme dalam merespon potensi gangguan keamanan dan ketertiban di tanah Papua. Baru-baru ini mereka bergerak cepat untuk menggagalkan perkelahian antar warga yang terjadi di tanah Papua. Berikut informasi selengkapnya. Tindakan responsif ini menjadi bukti komitmen Operasi Damai Kartens 2025 dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Dalam upaya menghentikan perkelahian, personel Operasi Damai Kartens 2025 memilih pendekatan yang persuasif dan mengedepankan komunikasi yang efektif. Dengan sigap, mereka menuju lokasi kejadian dan melakukan intervensi secara humanis, berupaya menenangkan kedua belah pihak yang berselisih. Langkah ini menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara damai. Komitmen personel Operasi Damai Kartens 2025 dalam menenangkan situasi dan mencegah perkelahian agar tidak semakin memanas patut diapresiasi. Keberhasilan mereka dalam meredam emosi dan membangun dialog menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Pendekatan yang mengedepankan mediasi dan pemahaman ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Melalui tindakan cepat dan pendekatan humanis dalam menggagalkan perkelahian antar warga, personel Operasi Damai Kartens 2025 sekali lagi membuktikan bahwa komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. Upaya ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun hubungan yang harmonis antara aparat keamanan dan warga demi terciptanya kedamaian yang berkelanjutan. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.